Aku hamil, Ustadz. Ini tes packnya, kamu harus tanggung jawab. Hahaha, hamil, kamu yakin? Ini hasilnya, aku nggak bohong. Aku juga nggak minta apa-apa. Aku cuma pengen kamu tanggung jawab, kayak yang kamu janjiin waktu di hotel. Isni, kamu jangan ngarang yang aneh-aneh. Aku Ustadz, masa kamu nuduh aku yang ngelakuin itu? Aku nggak nuduh. Kamu yang lakuin semuanya ini, Ustadz. Kamu yang bilang aku butuh. Dalam Islam, dosa zina itu berat. Kadang godaannya halus, datang dari rasa kasihan kepada lawan jenis, tapi ujungnya bisa bikin terjerumus ke dosa zina. Betul Ustadz, kita semua manusia, nggak ada yang sempurna. Tapi jangan pernah ngerasa aman ketika ngelakuin dosa kecil, karena bisa jadi itu awal dari dosa yang amat besar. Maaf Ustaz, ceramahnya tadi nyentuh hati banget. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya Bu. Kadang aku ngerasa nggak kuat. Hidup sendiri itu berat banget, apalagi sejak suamiku meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Bu baru ditinggal suami ya? Maaf saya nggak tahu. Iya, udah hampir setahun, tapi rasanya kayak baru kemarin. Kadang pengen nyerah, tapi takut dosa, takut masuk neraka. Ibu sabar ya, Allah nggak bakal kasih cobaan di luar kemampuan hambanya. Kadang kejadian kehilangan itu justru jadi jalan buat kita lebih dekat sama Allah. Iya Ustadz, makasih. Kalau ibu butuh teman ngobrol atau bimbingan, saya sering di masjid ini tiap malam. Datang aja ya, jangan pendam sendiri. Insya Allah Ustadz. Maaf Ustadz, ditunggu di ruangan DKM. Ada yang perlu dibicarakan. Hati-hati di jalan Bu. Dunia ini keras, tapi kalau hati kita kuat, semua bisa dilewati. Iya Ustadz, makasih banyak. Assalamualaikum Bu Isni, semoga nggak ganggu ya. Waalaikumsalam Ustadz. Wah, gak nyangka Ustadz bisa kesini. Ada perlu apa ya? Ini ada sedikit rezeki, ada beras sama minyak. Saya ingat tadi malam ibu sempat cerita lagi susah. Aduh Ustadz, saya malu. Kayak orang gak mampu aja. Gak usah malu Bu, kadang yang kelihatan kuat justru yang paling butuh dikuatin. Wah, Ustadz Fadli mampir nih. Jarang-jarang Ustadz pengen kontrakan janda. Hehe, iya, cuma mau silaturahmi aja Bu. Sekalian ngasih semangat biar Ibu Isni nggak ngerasa sendirian. Makasih Ustadz, saya beneran lagi butuh teman ngobrol. Apalagi kalau malam tuh rasanya sepi banget. Kayak semua orang lupa kalau saya ada. Kalau malam sepi, datang aja ke masjid. Di sana habis isa, kita ngobrol santai. Siapa tahu hati Ibu jadi lebih tenang. Iya, nanti saya coba. Ya udah, saya pamit dulu. Jaga diri Bu, jangan terlalu sering melamun sendirian malam-malam. Iya Ustadz, makasih banyak. Bu Isni, kok belum pulang? Udah malam loh. Iya Ustadz. Tadi mau pamit tapi masih rame. Saya tunggu sepi dulu. Kalau gitu ke taman samping bentar yuk. Di sini rame, gak enak kalau diliatin orang. Ya udah deh, sebentar aja ya Ustadz. Kamu kelihatan capek, masih kepikiran soal hidup sendirian ya? Kadang iya Ustadz. Rumah sepi banget. Kalau malam cuma dengar suara jam dinding. Kasian, kamu terlalu kuat Bu, sampai nggak sadar butuh ditemenin. Kadang seseorang hadir buat ngisi kesepian, cuma kita aja yang nggak sadar. Mungkin saya belum waktunya mikirin itu Ustadz. Nggak apa-apa Bu, tapi jangan nutup diri sendiri ya. Tapi kalau kamu pahamin, kita tuh kadang butuh tempat tenang buat ngobrol tanpa gangguan. Tempat tenang gimana maksudnya Ustadz? Besok malam saya ada bimbingan rohani pribadi. Tempatnya tenang banget, nggak jauh dari sini. Kalau kamu mau datang aja, biar saya bantu kamu lebih tenang. Iya, nanti saya pikirin Ustadz. Nggak usah mikir lama-lama Isni. Kadang ketenangan itu nggak harus dicari, cukup datengin orang yang bisa ngasih rasa tenang itu. Iya Ustadz, saya pulang dulu ya. Hati-hati di jalan. Besok malam jam 8 jangan lupa ya. Nanti saya jemput ke rumah. Gak usah takut ya Isni, tempat ini sering dipakai buat bimbingan pribadi. Aku cuma kamu pengen cerita tanpa diliatin orang. Tapi Ustadz, apa gak salah kalau kita di sini berdua? Gak apa-apa, niatnya kan baik. Aku cuma mau bantu kamu biar gak terus kepikiran hal sesedih.
Ini Pak, kunci kamarnya. Wah, siapa lagi nih yang dia bawa sama orang ini? Ada, tiap minggu ceweknya ganti terus. Kok bisa pada mau ya ceweknya? Makasih ya Pak. Yuk Isni, kita masuk. Aku nggak biasa di tempat kayak gini Ustadz, rasanya nggak enak. Tenang aja Isni, nggak akan ada yang salah. Kamu capek ya? Dari tadi aku lihat kamu tegang banget. Aku cuma takut Ustadz, orang bisa salah paham. Yang penting niat kita baik loh. Kadang buat sembuhin luka seseorang harus berani buka diri dulu. Aku nggak paham Ustadz. Maksudku, kamu nggak harus terus nyimpen semua rasa sakit sendirian. Ada aku di sini, biar kamu tenang malam ini. Kamu bisa cerita apapun sama aku. Kamu bisa terbuka. Apapun yang kamu rasain atau kamu butuh melepas emosi, aku ada di sini. Jangan khawatir ya. Baik Ustadz. Kita tidur ya, biar nggak capek. Isni, ada di rumah nak? Iya Bu, masuk aja, pintunya gak dikunci. Dari tadi ibu lihat kamu gak keluar. Loh, kamu kenapa lagi? Kok nangis? Iya Bu, lagi gak enak badan aja. Dari kemarin bilang gitu terus. Muka kamu pucat, mata kayak kurang tidur. Kamu kenapa Isni? Cerita sama ibu. Gak apa-apa Bu, mungkin lagi kecapean aja. Isni, walaupun ibu udah tua, tapi ibu masih bisa bedain orang sakit sama orang bingung. Ada apa nak? Bu, aku takut ngomongnya. Kenapa? Kamu bisa cerita sama ibu. Aku kayaknya hamil Bu. Astagfirullah, hamil? Isni, kamu sadar sama apa yang kamu bilang? Semua terjadi gitu aja. Saya salah. Ya Allah nak, terus siapa yang harus tanggung jawab? Ustadz Fadil Bu, dia janji mau nikahin saya, tapi sekarang malah nggak bisa dihubungin. Astagfirullah, sabar ya Isni. Kalau dia benar Ustadz, pasti Allah kasih jalan buat ngadepin ini. Tapi kamu jangan lari ya nak, kamu harus minta tanggung jawab. Ustadz, aku perlu ngomong. Tolong cuma sebentar aja. Isni, kenapa kamu di sini? Aku harus ngomong sekarang. Aku nggak bisa hubungin kamu di WhatsApp karena nomor kamu nggak aktif. Ini penting banget, Ustadz. Ya udah, ngomong aja di sini. Ada apa sih? Aku hamil, Ustadz. Ini tes packnya. Kamu harus tanggung jawab. Hahaha, hamil. Kamu yakin? Ini hasilnya. Aku nggak bohong. Aku juga nggak minta apa-apa. Aku cuma pengen kamu tanggung jawab, kayak yang kamu janjiin waktu di hotel. Isni, kamu jangan ngarang yang aneh-aneh. Aku Ustadz, masa kamu nuduh aku yang ngelakuin itu? Aku nggak nuduh. Kamu yang lakuin semuanya ini, Ustadz. Kamu yang bilang aku butuh tempat tenang. Kamu yang janji jagain aku. Shh, udah, jangan ngomong keras-keras. Orang bisa salah paham. Kamu mau jatuhin nama aku ya? Aku cuma mau kamu ngaku, Ustadz. Aku malu. Aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak kenal kamu. Jangan fitnah aku, Isni. Banyak saksi di sini. Kamu mau bikin masalah di masjid. Kira-kira kalau kamu tunjukin ini, mereka lebih percaya aku atau kamu? Demi Allah, aku nggak bohong. Heh, jangan bawa-bawa nama Allah karena kelakuan bejatmu. Kalau kamu mau main drama, jangan di sini. Aku nggak mau ikut-ikutan dosa kamu. Ustadz, tolong. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Minggir, saya nggak kenal wanita pendosa yang mau rusak nama saya. Saya bukan siapa-siapa kamu. Ya Allah, kalau dia gak mau tanggung jawab, biar engkau saja yang memberi balasannya. Ya Allah, cobaan apa ini? Kenapa perempuan itu bisa hamil? Bagaimana ini? Suara apa itu? Astagfirullah, apa itu? Pergi, aku nggak salah. Aku nggak salah apa-apa. Aku belum tenang, ayah. Jangan ganggu aku, jangan.
Ustadz, sehat kan? Kok kelihatan pucat gitu? Kayak kurang istirahat? Iya pak, gak apa-apa, cuma pusing dikit aja. Mungkin kecapean. Hohoho, kalau kecapean istirahat Ustadz. Jamaah juga ngerti kok. Gak apa-apa pak, ceramah tetap jalan. Saya gak mau ngecewain jemaah. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita bahas tentang dosa yang sering dianggap kecil, padahal bisa menghancurkan hidup orang. Suara itu lagi. Ada apa Ustadz? Gak ada apa-apa. Baik, kita lanjut. Dosa besar yang bisa menghancurkan hidup seseorang adalah Astagfirullah, Ustadz itu apa? Aku nggak tahu. Apa ini ya? Astagfirullah. Jamaah semuanya tenang. Mungkin Ustadz lagi nggak enak badan. Aku udah mulai gila. Apakah ini balasan dari Allah? Maaf semuanya, saya lagi nggak enak badan. Saya permisi dulu. Ya Allah, kenapa hal itu nggak berhenti ganggu aku? Aku udah tobat kepadamu ya Allah. Hah? Dari mana lagi tuh suara? Suara tangisan bayi itu lagi. Ayah, kau nggak mau tanggung jawab? Pergi dari aku. Aku udah nyesel. Aku salah. Tapi jangan kayak gini, jangan ikutin aku terus. Diam. Aku udah tobat. Aku udah minta ampun. Jangan ganggu aku lagi. Ayo main yuk. Hah? Ya Allah, ampun. Serem banget ya Ustadz Fadil kecelakaannya. Iya, saya aja nggak berani lihat jasadnya. Pokoknya parah deh. Jadi begini akhirnya Ustadz. Kamu kenal deket sama almarhum? Dulu iya pak, tapi sekarang cukup Allah aja yang tahu semuanya. Ya Allah, nggak nyangka banget beliau meninggal karena kecelakaan. Semoga dosa-dosanya diampuni. Iya pak, tapi ada dosa yang bakal gak bisa dia sembunyiin selamanya. Itu dosa yang sangat amat besar. Semoga almarhum diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosanya. Amin. Ustadz, akhirnya kamu tenang juga ya. Aku nggak tahu harus sedih atau lega. Kamu kenal deket sama almarhum ya? Saya sering lihat kamu ngobrol sama dia. Iya pak, dulu aku sering ikut bimbingan rohani private beliau. Tapi mungkin ini cara Allah ngasih pelajaran ke dia. Tapi maaf saya nggak bisa cerita tentang beliau karena ini aib. Baiklah, kadang kita baru sadar setelah semuanya terlambat. Iya pak, aku cuma berharap gak ada lagi yang ketipu sama wajah suci tapi berhati busuk. Aku udah cukup belajar dari semuanya. Udah, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kamu jaga diri baik-baik ya. Iya pak, terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Jangan lama-lama, nanti hujannya deras. Ampun ya Allah, maafkan hamba. Sakit sekali siksa kuburmu. Ampun.